Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai Iqra 6. Kalau adik-adik kelas 1 sampai kelas 4 jangan pakai dong metode ini, pakai metode Iqra saja karena dong sesuai dengan umur. Tapi ada yang dari kelas 5 sampai kelas 6 bisa pakai metode ini, tergantung dia cepat kasih. Jadi itu kalau ada yang tidak sama sekali baca Al-Quran lalu kemudian katong ajar, itu tergantung ibu-ibunya, dia cepat atau tidak itu tergantung ibu-ibu. Biasa kan kita pakai metode pakai Iqra 1, Iqra 2 kan sampai ke 6. Ini kan pakai tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1 tahap 2 kemudian tahap 3. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 ini kalau selesai ibu sampai paling penghujung tahap ketiga nanti, itu jaminan dari ibu yang sudah sama sekali baca Al-Quran tadi, kalau bisa sampai paling penghujung berarti itu sudah jaminan sudah bisa menyambung dengan baik. Tahap pertama ini ibu-ibu kita mulai dari penguasaan hijaiyah. Jadi kita puasa hijaiyah dulu. Hijaiyah ini ada 2 cara supaya kita pastikan yang kita ajar itu dia menghafalkan atau dia kenal. Pertama kita mulai dari urutan pertama sampai mulai dari kanan kiri terus sampai selesai secara beraturan selesai. Setelah itu cara kedua adalah kita mengacak. Jadi kita acak sehingga kita pastikan ternyata alhamdulillah dia kenal huruf, bukan menghafal. Jadi hijaiyah ibu kita alif, ba, ta, sa, jim, ha, fa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, bod, bod, ain, wain, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ra, lam alif, hamzah, ya. Ini hijaiyah. Jadi yang tadi itu kita mulai dari sini. Alif, ba. Ini ibu kan semua sudah bisa, Pak Ibu. Tapi ini beta mau demonstrasi metodenya saja. Ini kan kita mulai dari sini. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, fa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, bod, ta, wad, ain, wain, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ra, lam, alif, hamzah. Kalau sudah seperti itu maka cara kedua adalah atau acak. Ta, zai, bod, ra, fa, kod, kaf, jim, lam, alif, ya, wow, ha. Kalau setiap kita tunjuk acak dia bisa, berarti sudah bisa masuk di tahap kedua. Tahap kedua ini 6 pos. Pakai 6, beta pakai bahasa pos. 6 pos ini 2 ketukan atau 2 harakat. Ini 6 pos ini 2 harakat, 2 ketukan. Karena 6 pos berarti kita akan mulai dari pos yang pertama. Pos pertama ibu-ibu kalau baca Al-Quran ada yang namanya mulai dari alif berdiri tegak. Alif kalau dia berdiri tegak begini, maka ibu-ibu dong harus tarik 2 harakat. Contoh, ba. Dan huruf ba ini ada alif berdiri tegak. Maka tarik di situ 2 harakat. Bata. Bata. Tarik. Karena kalau ibu-ibu dapat ini lalu kemudian sentarik, kadang itu kalau ketemu baca
sasaran mata lewat. Saya bisa. Jadi ini ada sebuah penekanan di sini bahwa alif berdiri tegak tetap potong tarik karena ini adalah mad tabi'i. Dua harakat. Beda dengan kalau kita tulis begini. Bacanya bagaimana? Bata. Berarti satu harakat. Satu ketukan. Bata. Sebenarnya bata. Saya kenakan ketua saya bisa bedakan antara dua ini. Dua ini sudah beda nih. Hurufnya boleh sama, tapi pengajuannya sudah berbeda. Karena satu ada mad tabi'i, satu saya ada. Bata, bata. Sudah beda tuh. Bata, bata. Ini pos pertama. Pos kedua adalah fathah berdiri tegak. Kan fathah itu kan ada yang begini, yang biasa itu kan ada kasrah, ada summa. Nah ini yang saya boleh katakan. Kalau fathah yang begini saya boleh ditarik, kecuali dia ketemunya dengan alif berdiri tegak. Tapi selama dia ada posnya di situ saya boleh. Beda pakai bahasa pos supaya ibu-ibu langsung cepat paham. Fathah berdiri tegak, berarti contohnya misalnya mana? Mana? Ini harus tarik. Setiap ketemu dengan ada fathah berdiri tegak, itu harus ditarik. Dua harakat. Berikutnya, kalau dia punya perbedaannya itu dengan fathah biasa. Amanah. Amanah, amanah. Kemudian pos ketiga, ya sukun. Ya sukun ini mad tabi'i. Mad tabi'i ya sukun ini nanti ibu-ibu supaya lebih cepat paham. Beda pakai bahasa yang paling sederhana. Setiap ada ya sukun, ada yang mati, lihat huruf sebelumnya. Bukan setelah ya sukun. Sebelum ya sukun lihat hurufnya. Ada huruf apa di situ? Maka huruf itu yang ditarik. Huruf itu yang ditarik, karena kalau ditarik misalnya itu kasrah. Misalnya begitu, begitu. Ditarik. Jadi setiap ya sukun, tarik di huruf yang paling dekat dengan ya sukun. Misalnya, beta kasih contoh, si dengan si kedua. Mana yang paling dekat dengan ya sukun? Si pertama ke kedua? Kedua. Kalau si kedua yang paling dekat dengan ya sukun, jauh kan? Kalau ya sukun dengan si pertama, jauh kan? Maka boleh kata bacanya si, jangan, tapi si. Karena yang kata harus tarik adalah si yang kedua. Karena si kedua ini dia dekat dengan ya sukun. Namanya ya sukun. Setiap ya sukun, maka tarik di huruf yang paling dekat dengan ya sukun. Di ayat manapun yang ibu baca, maka tarik di situ. Kalau ini kan berarti sisi. Coba ditarik. Sisi. Ini baru 3 pos ibu tahu? Kan 6 pos. Maka pos keempat ini, kalau ini fathah berdiri, maka ini adalah kasrah berdiri. Ini kasrah ini, tapi dia berdiri tegak. Kalau dia berdiri tegak, berarti kita tarik lagi, sama dengan yang 3 sebelumnya ini. Contoh, wadihi. Ini contoh nih, wadihi. Kalau dia punya perbedaannya itu, kalau beda tulis begini, bacanya gimana ibu? Wadihi. Coba tarik. Wadihi. Itu saja. Karena dia jatuhnya tuh 1 harakat. Wadihi. Kalau ini wadihi 2 ketukan atau 2 harakat. Sekarang kita masuk di pos kelima. Pos kelima ini adalah waw sukun. Kalau waw sukun dia sama dengan ya sukun. Karena waw sukun, ya sukun dengan fathah alif berdiri tegak itu adalah mad tabi'i. Jadi dia masuk dalam mad tabi'i.
Ini waw sukun, ya sukun, alif berdiri tegak. Tiga-tiganya ini adalah mad tabi'i. Nanti dari mad tabi'i ada dia punya cabang-cabang lain dari mad far'i namanya. Dari mad far'i itu kemudian dia punya anak buah kalau abawali paling banyak. Ada 14 tingkatan dari mad far'i. Itu dia lanjutan dari mad tabi'i. Kalau misalnya begini, kita tulis contoh misalnya waw sukun antara ya, ini wawnya mati, kemudian kalau ya tubuh, karena waw sukun yang paling dekat dengan waw sukun adalah tu, bukan ya. Ibu-ibu kalau baca itu pasti benar, tapi ini adalah sebuah metode yang adalah sebuah penekanan ke ibu-ibu, sehingga saya lupa ketika ketemu dengan ini. Ini sebuah penekanan saja, karena ada banyak ibu-ibu yang baca Al-Quran itu, apalagi suka enakan baca, dia lupa itu matabi, dia lewat saja. Padahal jangan lewat ini, yang ini semboleh. Walaupun berarti ya tubuh. Semuanya baca ya tubuh. Kalau tariknya di bu, ya tubuh. Padahal wawnya ada di sini. Ya tubuh. Nah, berarti kalau ada waw mati, berarti ya tubuh. Kemudian pos ke-6, kebetulan pos ke-6 ini dia punya syakalnya juga seperti 6. Duma terbalik. Ini tahu Duma 9 kan? Tapi ini yang terbalik begini tuh. Yang terbalik ini yang kata harus tarik. Misalnya contoh walahu, harus tarik. Walahu, nah ini harus tarik. Karena kalau saya ditarik, saya bisa. Karena nanti kata masuk biasanya itu disebut dengan tanwin. Tanwin. Ini tanwin. Iya. Jadi tanwin kalau disebut dengan tanwin itu kalau kata sudah masuk di hukum, itu kata membacanya itu tidak pada hurufnya, tulisannya, tapi membacanya itu pada lafaz hukumnya. Itu kalau kata sudah masuk di hukum. Nah berikutnya ini sukun atau mati. Sukun ini misalnya in, am, al. Jadi yang namanya sukun, ibu-ibu tuh kadang itu tuh beta perhatikan kalau kita ajar ibu-ibu doang di majelis taklim itu kalau undang, banyak yang beta lihat ketika kan biasanya tuh kalau ada sukun di depan atau tasjid depan, ada misalnya ada ya, ada berdiri begini, tapi di depannya ini ada tasjid atau sukun. Ada sukun atau ada tasjid misalnya, itu belum tarik. Padahal yang namanya ada sukun dengan tasjid itu katong tidak ada tawar-tawar. Misalnya katong pergi belanja di pasar, ibu ikan berapa? 10.000, bisa tawar sebagai tawar, beli langsung. Yang tawar, yang namanya sukun dengan tasjid sebagai tawar, masuk terobos. Misalnya contoh ibu begini. Misalnya ini alif fathah a. Lalu alif ini dia berdiri banget alif. Misalnya alifnya berdiri banget toh, ibu. Masalahnya ini yang namanya mad tabi'i yang berdiri tegak. Harusnya tarik. Toh? Udah nggak berdiri, tarik toh? Tapi misalnya kalau di sini kita tulis alif lam, terus lamnya itu sukun, mati. Berarti ibu nama itu gimana? Al. Jangan al. Tapi al. Al. Langsung masuk. Al. Jadi setawar toh? Kan harusnya ibu baca begini. Kalau sesuai dengan tulisannya, harusnya ibu baca begini. Al. Betul? Al. Iya kan? Tapi ibu tuh tidak baca begitu. Yang namanya sukun dengan tasjid semboleh tawar-tawar. Terobos langsung masuk. Tapi ini ibu jangan lakukan ketika ibu bertamu di orang di rumah lalu ibu pintu tak tutup, ibu langsung masuk saja, jangan salah. Lalu ini sukun.
sukun. Berikutnya namanya qalqalah. Qalqalah ini nih pantul. Hurufnya dia mati misalnya. Jadi qalqalah ini ada 5 huruf saja. Baju di toko. Baju di toko. Jadi ada huruf ba, jim, dal, ra, qaf. Nah ini qalqalah. Dia huruf qalqalah atau pantul. Pantul. Abd. Jadi kalau pantulannya itu tuh ada yang dia bunyinya kecil, ada yang besar. Ada yang subra, ada yang kubra. Disebut subra karena matinya mati asli. Disebut kubra karena dia matinya karena wakaf. Jadi yang matinya itu tuh mati karena wakaf. Jadi baju di toko. Cuma ada 5 huruf ini saja yang qalqalah dipantul. Ada kadang ibu-ibu beta dengar, misalnya ada yang baca begini, huruf wain, huruf zal, huruf wad, huruf zai. Kalau dia mati biasanya itu az, gitu. Padahal ketika dia mati harus ditahan az. Kalau huruf wain misalnya kalau dia mati au, tahan au, jangan sebelah au. Misalnya di wairil mawdu wairil mawdu tahan mawdu ni alaihim Ibu-ibu pernah dengar naber? Amiril pernah dengar naber? Belum. Latif pernah dengar naber? Ini pernah dengar naber? Nah, naber itu artinya mengangkat sesuatu dari kebiasaannya. Ibu-ibu pernah lihat kucing ya? Kucing kalau bakal itu tuh gimana tuh? Gitu, naik suaranya. Dia naik suaranya. Atau motor. Amiril bawa motor, dia ngebalap tuh. Ngebalap ini kan biasanya bunyi gitu. Naik suaranya. Berarti beta kasih contoh misalnya di Al-Fatihah itu ada 3 naber. Al-Fatihah itu ada 3 naber. Disebut naber itu karena ada tasjid. Bukan misalnya bukan idgham biguna, bukan. Idgham biguna itu kan dia masuk dalam hukum tanwin, nun mati nun dan tanwin. Tapi ini langsung bertasjid. Misalnya begini Ibu. Misalnya beta tulis ini tasjid. Ibu-ibu nama baca gimana? Awwa atau awwa. Tapi ini harus suaranya agak naik. Awwa. Ibu-ibu nanti boleh awwa, saya bisa. Atau misalnya begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Saya ada nabernya. Karena kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya ada nabernya. Padahal di ya tasjid, ya-nya tasjid kan? Berarti harus diangkat suaranya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus angkat suaranya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebenarnya waladdallin. Salah. Karena saya ada nomornya di situ. Suara. Waladdallin. Dan saya ada nomor karena ada lam tasjid di situ. Baru ada matnya, ada mat di situ. Berarti harus angkat suaranya. Waladdallin.
dhalin. Dia apa? Mutakkal harfi. Dia mutakkal harfi. Jadi itu tariknya itu 6 harakat di situ. Ada 3 hukum di situ. Satu number ya, mutakkal kilmi, kemudian ada namanya mat arif disukun. Iya. Ada 3. Satu itu saja, satu kata itu saja. Ada 3 hukum di situ. Maka misalnya kalau 3 hukum di situ, 2 hukumnya ketemu bikin, 1 hukumnya tidak, maka dalam hukum tajwid disebut dengan fatal. Fatal. Begitu Ibu. Jadi waladdallin. Tarik apa? Berikutnya. Habis qalqalah. Berikutnya ini namanya tasdid. Tasdid. Inna amma. Sudah. Kalau ibu-ibu sudah sampai di sini, bagi ibu-ibu yang belum bisa sama sekali baca Al-Quran, tapi ibu-ibu kalau mau perbaiki, ibu-ibu dan punya bacaan-bacaan atau pakai metode ini. Kalau ibu-ibu harus tahu baca, berarti ibu dong mulai dari tahap kedua. Tahap kedua dengan tahap ketiga saja. Tahap pertama saya usahakan ibu-ibu harus bisa baca. Tapi kalau persoalan mat tabi'inya, panjang pendeknya, maka ibu-ibu dong pakai tahap kedua dengan tahap ketiga. Itu langsung jadi tuh. Itu langsung jadi. Dan alhamdulillah ada banyak ibu-ibu yang bagaimana ibu? Bagaimana sayang? Iya, ini 2 harakat, 2 ketukan, 2 harakat atau 1 alif. Jadi 1 alif dia menghasilkan 2, 2 alif dia menghasilkan 4, 3 alif dia menghasilkan 6. Jadi biasanya kalau 2 harakat itu disebut dengan 1 alif berarti itu 2 harakat. Kalau disebut dengan 2 alif berarti itu adalah 4 harakat. Kalau disebut dengan 3 alif berarti disebut dengan 6 harakat. Nah ini 1 alif atau 2 harakat. Ini saja. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dan ini adalah ringkasan sebenarnya dari Iqra. Ini teknik saja. Ini teknik saja. Iya. Langsung begitu. In, am, al. Kita mulai. Misalnya kalau ada alif banyak di sini lalu in. Bisa. In, am, al. Dia langsung masuk ke situ. Nah, ini adalah 3 tahap dalam metode cepat, metode kilat.